kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Itu masih menyisakan 15. Ya, meskipun seperti yang kamu lihat, banyak yang telah ditaklukkan. Lebih mudah untuk menaklukkan mereka ketika jumlah monster itu belum begitu banyak. Petik 2. Dan apa yang terjadi jika sarang semakin besar? Yuka Sensei menggelengkan kepalanya. Mesias tidak bisa melawan sarang besar. Ini bisa berhasil jika kita membuat aliansi dengan pangkalan lain. Tapi tidak sesederhana itu. Sarang itu jauh lebih besar dari pangkalan ini. Dan mengirim tim penaklukan berarti meninggalkan pangkalan tanpa perlindungan. Jika itu terjadi dan monster menyerang, kita tidak akan punya kesempatan. Aku mengerti, tetapi dengan cara yang sama, tidak masuk akal untuk mengirim kesatria dengan jumlah kecil ke sarang yang begitu besar dan jauh. Dia mengangguk. Belakangan ini, jumlah sarang besar semakin jauh dari pangkalan. Lihat, sepanjang tahun ini setidaknya muncul 7 sarang besar. Akan berbahaya jika mereka terus berkembang. Para ksatria mencoba untuk berpatroli di daerah tersebut dan melenyapkannya ketika mereka masih bersarang kecil. Tapi saat ini, jumlah ksatria dan penjaga sangat sedikit, dia berkata diikuti dengan keluhan. Tapi masalahnya sendiri bukanlah jarak yang mereka miliki dari pangkalan. Lagi pula, bahkan dalam penyerbuan, tidak pasti bahwa monster itu akan mencapai Mesias. Petik 2. Tapi itu berarti mereka bisa mencapai pangkalan lain yang lebih jauh. Benar, untuk alasan inilah poin yang memberi kami masalah, kata Yuka Sensei. Menunjuk ke titik lain di peta. Itu adalah tempat yang cukup kukenal. SMA Sakurazaka, jaraknya 1 km dari universitas ini. Tapi disinilah sarang terbesar di daerah ini. Di Mesias selalu ada penyerbuan setiap 3 bulan. Dan monster itu dipastikan mencapai pangkalan. Suasana di Mesias cukup bagus. Tapi suasana di sekitarnya tidak. Aku mulai paham. Itulah masalah yang kita miliki di Mesias. Kami mencoba menghubungi pangkalan lain untuk dapat melenyapkan sarang. Tetapi tidak berhasil. Karena mereka tahu bahwa ketika penyerbuan terjadi, serangan monster itu terkonsentrasi di universitas ini. Aku mengerti mengapa mereka tidak mau membantu. Kami sudah mencoba bernegosiasi dengan berbagai cara, tapi tidak ada yang berhasil. Itulah mengapa kami membutuhkan semua bantuan yang kami bisa. Dalam penyerbuan, banyak ksatria hampir pasti akan mati. Biasanya puluhan. Tapi kali ini ada monster kelas atas. Petik 2. Kelas atas. Spesies yang jauh lebih kuat dari monster magis biasa. Belakangan ini banyak terlihat monster kelas atas berkeliaran di sekitar kawasan ini. Mungkin Akane-san menyebutnya brutal. Brutal. Mungkinkah monster ini lebih kuat dari yang kita temukan? Jika brutal berada di tengah penyerbuan itu, banyak ksatria pasti akan mati. Jika itu terjadi, kita dihadapkan pada ketakutan bahwa Mesias akan runtuh karena kurangnya ksatria. Jadi setiap kali penyerbuan mendekat, tiba-tiba, teriakan dan suara keras terdengar dari luar. Itu bukan 1 atau 2 orang, tapi banyak orang. Ini pasti penyerbuan lain. Sebagian besar orang akan mati. Jadi kamu tidak boleh pergi sampai para ksatria tiba. Mesias akan sempurna kalau bukan karena julukan. Kita bahkan bisa menjadi Arkadia kedua. Jadi maksudku umumnya tempat ini aman. Meski kadang ada pertarungan, mereka selalu dihentikan. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, kebisingan di luar mulai semakin besar. Terlebih lagi, apa hanya aku? Atau memang aku mendengar seperti ada 100 orang dalam bahaya? Pikirku. Dan saat itu aku mendengar suara Akane-chan. Sepertinya Akane-san sudah tiba. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia berkata dengan suara lega. Baik, waktunya kerja. Aku akan pergi untuk merawat yang terluka. Semoga beruntung. Dia berbalik dan meninggalkan ruang medis. Sementara itu, aku juga berbalik dan membuka kembali peta itu. Aku ingin tahu titik mana yang harus aku kunjungi dulu. Bagian 7 asteris. Warna merah di langit mengembang dan menghilang saat matahari terbenam. Akane menghela nafas saat dia melihat pemandangan itu. Dia akhirnya menyelesaikan semua tugasnya untuk hari ini. Dia mendapatkan tugas pada siang hari. Tugas para ksatria dibagi menjadi 2 bagian. Mereka yang berpatroli di sekitar kawasan pada siang hari dan menjaga fasilitas dari luar pada malam hari.
Tugas para ksatria yang harus meninggalkan pangkalan. Sebagian besar adalah menemukan sarang kecil untuk memusnahkan mereka. Meskipun hari ini tampaknya ksatria pergi untuk menyelidiki jejak kelas atas sesuai perintah Akira. Akane tidak berpartisipasi dalam grup itu, jadi dia tidak tahu detailnya. Tugas Akane hari ini adalah memantau sekeliling kawasan pangkalan dari dalam, atau dengan kata lain, bertindak sebagai polisi bagi orang-orang yang tinggal di sini. Biasanya itu pekerjaan yang mudah. Namun, sebelum terjadinya penyerbuan, beberapa orang akan mengatur dampak kerusuhan karena suatu alasan sehingga menimbulkan masalah atau perselisihan sesama. Belum lagi, mulai besok malam, keadaan akan semakin berbahaya. Aku lelah, Akane berkata sambil berbaring. Selamat datang, seseorang berkata dari belakangnya. Akane berbalik dan melihat seorang wanita cantik berjas putih. Yuka Sensei, hari ini cukup sulit untukmu. Tidak sebanyak dirimu. Kamu harus merawat beberapa yang terluka, bukan? Petik 2, ya. Tapi setidaknya tidak ada kematian karena kamu siap siaga. Mereka berdua mengangguk dengan senyum lemah karena kelelahan. Aku ingin memberitahumu tentang anak itu. Siapa? Tentang Minoru-kun. Dia sudah pulih. Jadi kita harus menunggu ingatannya kembali sedikit demi sedikit. Aku turut senang. Hari ini dia akan tidur di ruang medis seperti biasa. Tapi mulai besok akan sulit untuk membiarkan dia berada di sana. Ruangan itu sudah penuh dengan orang-orang yang terluka hari ini. Jadi kurasa aku tidak punya tempat untuk membiarkan dia istirahat. Ah, begitu, kalau sudah begini. Aku akan bertanya kepada Departemen Sumber Daya apakah mereka memiliki ruangan yang tersedia. Tentang itu, kata Yuka dengan wajah yang rumit. Ada yang salah. Minoru-kun masih bingung karena kehilangan ingatan dan tidak mengingat banyak hal. Kita harus mengajarinya aturan Mesias dan dia pasti akan terbiasa. Kita juga harus memberinya tugas. Tapi itu akan sulit tanpa orang yang cocok untuk mengurusnya. Biasanya itu akan menjadi pekerjaanku. Tetapi untuk hari ini, aku tidak bisa melakukannya. Begitu. Aku mengerti. Sekarang dia memikirkannya. Itu jelas. Meskipun Mesias adalah tempat yang aman, bagi seorang laki-laki tanpa ingatan akan sulit untuk tinggal di sini dan lebih buruknya lagi saat penyerbuan. Mengingat wajahnya di benaknya, Akane muncul dengan ide aneh. Kalau begitu, aku akan mengurus Minoru-kun. Apa, kamu, ya, masih ada ruang di kamarku. Apa kamu berpikir untuk tinggal bersamanya? Dia itu laki-laki. Kamu tahu itu kan? Usianya sekitar 15 tahun. Dia masih anak-anak. Tapi tetap saja kamu kan juga baru menginjak umur 20 tahun. Dan itu membuatku menjadi dewasa. Selain itu, aku seorang ksatria terhormat. Aku akan baik-baik saja. Petik 2. Sepertinya kamu serius. Gelombang jika itu kamu. Aku rasa tidak ada masalah. Yuka berkata menyerah. Bahkan Akane tidak tahu mengapa ide ini muncul di benaknya. Dalam hal ini, dia biasanya bertindak biasa dan patuh, membiarkan anak itu dirawat oleh orang lain. Tetapi untuk beberapa alasan, dia ingin anak itu di sisinya. Kalau begitu, aku serahkan Minoru-kun dalam tanggung jawabmu. Temui dia besok pagi. Petik 2. Itu memberiku waktu untuk membersihkan kamar sedikit. Mereka berdua tertawa lalu mengucapkan selamat tinggal. Area di luar sudah benar-benar gelap. Akane menambah kecepatannya. Dan, sepertinya kau membicarakan sesuatu yang cukup menarik di sana. Tiba-tiba, seorang pria besar muncul dari bayangan sebuah pilar. Wakil Kapten Saejima. Selamat malam. Akane berkata dengan tidak senang. Hei, kenapa kau begitu dingin padaku? Tidakkah kau ingat bahwa kita berasal dari SMA yang sama, dan bahkan kelas yang sama? Akane-chan, kata Saejima Judai sambil tersenyum. Dia adalah seorang pria berotot dengan wajah gorila. Tapi ternyata tidak seburuk itu. Dia populer sebagai pria yang menarik meskipun wajahnya seperti gorila. Meskipun begitu, Akane tidak menganggapnya menarik sedikit pun. Di SMA dia adalah pria tangguh, yang berpartisipasi dalam kompetisi klub judo nasional. Meskipun dia sudah mengenalnya sejak SMA karena teman sekelasnya, Akane tidak begitu menyukainya. Tidak. Nyatanya, dia membencinya dan masih membencinya.
Penampilan yang terlihat di setiap bagian tubuh yang Akane lihat itulah yang paling dia benci. Aku hanya mengikuti peran atasan dan bawahan. Oh, ayolah. Jangan katakan itu. Dia berkata. Berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Akane. Tiba-tiba, seolah-olah arus listrik mengalir ke seluruh tubuh Akane. Terlepas dari kepribadiannya, dia adalah wakil kapten dari Ksatria Mesias. Oleh karena itu, dia adalah atasan Akane. Keterampilannya sebagai seorang ksatria sangat tinggi. Dan seperti Akane, dia adalah orang terkuat di Mesias. Apa benar kau membawa seorang pria tadi malam? Para ksatria sedang bergosip tentang itu. Aku lelah dari pekerjaanku hari ini. Jika boleh aku permisi, aku akan kembali ke kamarku. Tunggu, aku sedang berbicara tentang pekerjaan. Ku dengar kau juga membawa wanita berambut perak. Itu pekerjaan yang bagus. Jika benar bahwa dia mengalami kebangkitan, maka itu akan berguna sebagai penguat. Meskipun kami tidak membutuhkan pria itu, kau tahu betul bahwa saat ini kita tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk lebih banyak orang. Jadi berhentilah menambah beban. Memang benar saat ini di pangkalan tidak ada cukup ksatria, tapi tidak akan terjadi apa-apa dengan menambahkan satu orang lagi. Bisakah kau bersikap seperti bawahan? Apa bawahan harus menjawab atasannya seperti ini? Petik 2. Saejima meremas bahu Akane dengan erat. Aku mengerti. Masalahnya di sini adalah kepribadianmu, Akane-chan. Memang benar. Pada titik ini, tidak akan terjadi apa-apa dengan menambahkan satu atau dua orang lagi. Tetapi bagaimana jika orang lain menirumu dan membawa semua orang yang mereka lihat di luar sana tergeletak di sekitar? Kau harus memiliki lebih banyak tanggung jawab dalam mengambil tindakan, Nona penyelamat. Kata Saejima sambil menatap wajah Akane dengan ekspresi yang sangat menjengkelkan. Kau juga mengabaikan perintah kemarin dan itulah mengapa kau menyebabkan beberapa ksatria terluka. Jika kau terus berperilaku seperti ini, kau tidak akan pernah menjadi pemimpin bagi para K7 Satria. Petik 2. Aku tidak punya niat untuk menjadi pemimpin. Sudah kubilang untuk patuh padaku, kata Saejima, menggandeng Akane seolah-olah sedang memeluknya. Tolong berhenti, jangan salah paham. Akane-chan, ini hanyalah pelajaran dari atasan kepada bawahannya. Bagaimanapun, kau tidak hanya menyebabkan masalah, tetapi kau membawa seorang pria yang juga akan kau bagikan kamar mulai besok. Tidakkah menurutmu itu sesuatu yang tidak bermoral? Aku sangat ingin bertemu pria yang beruntung itu. Tolong berhenti. Begitu ya? Apa kau tidak ingin memperkenalkanku? Kalau begitu aku harus melemparkannya ke sarang monster magis. Kau tahu, sebagai salah satu pemimpin ksatria, itu adalah tugasku untuk menyingkirkan orang yang berpotensi berbahaya. Tetapi tergantung pada tindakanmu. Aku mungkin berubah pikiran. Apa kau mengerti apa yang kukatakan? Kata Saejima, mendekati wajah Akane. Sudah kubilang berhenti. Kemudian tubuh Saejima mundur, seolah-olah didorong menjauh. Tubuh Akane dikelilingi oleh kekuatan sihir yang kuat. Meskipun itu sedikit lebih tinggi dari Saejima, itu bahkan bukan kekuatan penuhnya. Keringat dingin membasahi pipi Saejima. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.